Di 2020 sampai ke depan, terapis tunanetra harus melakukan 3 hal ini. Yang teman-teman tahu jika mendengar profesi tunanetra itu apa saja sih? Ya, memang beragam. Ada yang sukses menjadi seorang guru, pemain musik, seorang programmer, bahkan menjadi pembisnis. Tapi masih banyak juga, bahkan termasuk saya, kalau profesi seorang tunanetra itu adalah seorang terapis atau pemijat. Di 2020 ini, entah karena pandemi atau apa, sepertinya kompetitor pemijat lebih banyak lagi, bukan hanya dari kalangan para tunanetra saja. Entah mereka mungkin karena dirumahkan dari pekerjaannya atau yang lainnya, sehingga sekarang ini banyak yang beralih profesi menjadi seorang terapis atau pemijat. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Kita tidak perlu khawatir menghadapi hal tersebut. Nah, di edisi kali ini saya akan memberitahu 3 hal yang harus dilakukan para terapis tunanetra di 2020 ini sampai ke depan. Yang pertama adalah upgrade skill. Nah, betul sekali teman-teman. Yang harus kita lakukan adalah upgrade skill. Begitu mudah sekarang kita caranya untuk upgrade skill. Baik itu upgrade skill teori ataupun praktek. Apalagi teori, kita bisa mencari tutorialnya di internet. Kita bisa bertanya terhadap senior kita melalui telepon. Tidak ada alasan untuk susah mencari ilmu pengetahuan, wabil khusus pengetahuan mengenai teori pijat. Untuk praktek juga sama. Kita bisa lakukan praktek itu kepada saudara kita, kepada senior di dunia perpijatan kita, dan kepada banyak lagi. Untuk itu, hal yang pertama yang harus dilakukan oleh para terapis tunanetra di 2020 sampai ke depan ini adalah upgrade skill. Nah, yang kedua nih yang mulai harus dilakukan juga, memasarkan bisnisnya, memasarkan pijatnya melalui online. Betul teman-teman, di 2020 ini hampir semua orang di kota, di desa menggunakan media yang namanya internet atau media online. Mulai dari membaca buku, menonton, mendengarkan, semuanya melalui online. Nah, tentu ini jadi kabar baik untuk kita para pemijat. Kabar baiknya adalah kita bisa memasarkan pijat kita, baik itu melalui media sosial, melalui Google Maps, atau bahkan kita membuat channel YouTube atau blog. Maka dengan otomatis pijat kita akan dilihat oleh warga, sehingga bukan tidak mungkin banyak yang tertarik dengan pijat kita. Nah, masalah online ini juga bukan hanya sekadar pemasarannya ya. Boleh untuk pembayarannya juga kita upgrade supaya bayarnya bisa melalui online. Semisal customer bisa membayar kita melalui e-money. E-money apa saja bebas. Nah, itu menunjukkan kalau dunia pijat juga ternyata mengikuti kemajuan teknologi, teman-teman. Di nomor 3 ini adalah mencari penghasilan dari selain pijat. Mungkin untuk beberapa orang sudah cukup nyaman dengan dunia pijatnya. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kebutuhan sekarang semakin banyak. Kompetitor pijat juga semakin tidak sedikit. Nah, tentu tidak ada salahnya dong kalau yang lain juga bisa memasuki dunia pijat dengan menjalankan profesi pijatnya. Kita juga berarti bisa memasuki profesi orang lain. Contoh, entah kecil-kecilan sambil berjualan pulsa, atau kita sambil berjualan produk herbal, atau kita bisa sambil
berjualan yang lainnya. Bukan hal tidak mungkin, kita malah justru kedepannya malah sukses di bidang tersebut. Jadi kita bisa merasakan banyaknya penghasilan bukan dari pijat saja. Apalagi sekarang di zaman yang serba canggih ini, kita dimudahkan dengan menjual yang tidak perlu modal, semisal menjadi reseller, semisal menjadi dropshipper, dan mungkin ada lagi. Nah, teman-teman, untuk plusnya sendiri, ini tidak termasuk dalam hal 3, tapi tetap wajib harus kita lakukan, yaitu kita tidak boleh khawatir. Tidak boleh khawatir karena melihat sekarang ini pemijat semakin menjamur, karena sekarang ini ternyata pandemi belum begitu mereda. Kita tidak boleh khawatir, karena sejatinya kita hanya berusaha untuk meraih rizki atau kita menafkahi keluarga itu. Yang menentukan hanya Allah. So, jangan takut kita kehilangan rizkinya. Nah, itu dia teman-teman, 3 hal yang harus dilakukan oleh para terapis tunanetra di 2020 sampai ke depan. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, suka dengan kontennya? Jika suka boleh klik like. Apakah konten ini perlu diketahui oleh yang lain? Jika perlu silakan di-share. Dan, jika ingin mendukung channel ini dan tidak mau ketinggalan konten-konten berikutnya, silakan di-subscribe.